A few moments later. Oke, di sini kita mau menunjukkan mengenai rangkaian apa saja dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum kontrol temperatur, altitude, dan kelembaban. Nah, di sini kita pakai sensor BMP 280, terus ada kabel jumper, terus ini node MCU, sama nanti ada USB ya. Ini kabel USB-nya ini untuk menyambungkan ke laptopnya. Nah, fungsi dari BMP 280 ini mengukur suhu pada lingkungan ya. Nah, sensor ini dapat mendeteksi suhu lingkungan sekitar dalam rentang minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius dengan akurasi tinggi. Kemudian, untuk node MCU sendiri itu berfungsi sebagai pengontrol utama dalam sebuah sistem mirip dengan Arduino. Ia dapat membaca data dari sensor, memprosesnya, dan mengontrol perangkat lain seperti motor ataupun LED. Jadi sekian dulu penjelasan mengenai rangkaian. Kita akan lanjut penjelasan yang lainnya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara setting pada platform yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan TeamSpeak. Kita langsung aja cari di web, namanya TeamSpeak. Langsung klik aja yang bagian atas sendiri. Nah, di sini nanti akan tampil halaman platformnya seperti ini. Nanti diklik aja yang Get Started Free for Free ini. Nah, nanti di sini teman-teman akan diarahkan mengenai email dan lain-lain. Nanti kalau yang belum punya email dari ThinkSpeak ini, akunnya itu nanti bisa di Create One ini ya. Tapi karena saya sudah punya dan sudah login, nanti saya langsung ke channelnya saya aja. Nah, teman-teman yang belum punya bisa langsung di Create On. Nah, terus nanti kan ada langkah-langkah selanjutnya kayak verifikasi dan lain-lain, itu bisa dilakukan secara mandiri. Oke, baik teman-teman, kita di sini akan tadi sudah masuk ya, sudah daftar dan sudah masuk ke ThinkSpeak. Langkah selanjutnya adalah membuat channel. Jadi di sini ada channel, kita ke My Channel. Nah, ini saya sudah pernah bikin, jadi ini kita bikin lagi dari awal, New Channel. Nanti untuk nama ya, nanti bisa disesuaikan sama keperluannya teman-teman. Misal di sini apa ya? Untuk deskripsi juga ini opsional mau dikasih atau tidak. Nah, untuk file ini nanti teman-teman bisa menggunakan sebagai tampilan. Jadi ada beberapa tabel yang mau ditampilkan. Nah, di sini kan kita ambilnya 3 nih. Yang pertama untuk temperatur. Terus ini diklik dulu ya, dicentang dulu baru diketik. Yang kedua ada kelembaban, dan yang ketiga nanti ada altitude. Nah, sudah langsung kan di sini ada link-link ini nih. Nah, bisa dikosongi aja nggak apa-apa. Langsung di save channel. Nah, ini udah jadi. Nah, terus kita Nah, ini kan sudah ada ya, sudah ada 3 tabel di sini. Nah, lanjut public view.
kan ini nggak ada nih di public view. Nah tadi kan ini punyaku yang channel satunya nih, yang di private view kan yang ini. Jadi yang kalau privat tuh ya kita aja yang tahu, tapi kalau di public view tuh ini kan nggak ada. Mana ya? Nah kalau di public view tuh nggak ada tuh. Nah nanti kita ke sharing. Nah di sharing ini nanti di klik yang share channel with everyone. Nah ini terus kita cari di public view-nya. Jadi udah ada tiga tabel karena kan tadi kita settingnya 3. Lanjut kita ke APK. APK ini kita copy untuk ininya ya, untuk key-nya yang akan kita masukkan ke dalam pemrograman. Kita masukin aja ke Arduino-nya. Ini di sini. Udah. Oke, selanjutnya kita akan membuat pemrogramannya. Teman-teman bisa mencari pemrogramannya di internet atau pakai AI juga bisa. Nah, di sini kita sudah membuat pemrogramannya ya, teman-teman. Nah, terus di sini library yang kita gunakan, yang pertama ada ESP8228 yang WiFi. Terus ada Fluid BMP 280. Terus ditambahin http cli.int inilah. Terus nanti teman-teman juga bisa memasukkan APK ya. Jadi kan tadi di ThingSpeak ada APK-nya. Nah, nanti APK tersebut bisa di-copy terus dikasihkan ke sini. Nah, terus yang ini kan sudah ada keterangan nama hotspot atau wifi yang terkoneksi dengan PC ataupun laptopnya teman-teman. Terus ada passwordnya juga, nanti disesuaikan dengan password dari wifi yang terkoneksi pada laptopnya masing-masing. Jangan lupa untuk rangkaian yang tadi juga di-inputkan ya, dimasukkan ke PC atau laptop. Terus nanti di device manager itu pastikan portnya itu terdeteksi terlebih dahulu gitu. Terus lanjut kita akan setting mengenai boardnya, kita pakai ESP udah benar. Terus COM-nya sudah COM 4. Langkah selanjutnya, sebentar. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa langsung verifikasi. Baik teman-teman, setelah langkah pemrograman selesai dan down uploading, langkah selanjutnya adalah melihat hasil dari pengukuran yang kita setting, yaitu teman-teman bisa buka pada website ThingSpeak, nanti di private view teman-teman bisa langsung klik aja, maka di sini akan ada diagram dari apa yang telah kita setting, seperti suhu dan kelembapan. Nah, ini ada di sini.
Oke, baik teman-teman, kita akan menuju ke langkah terakhir, yaitu langkah-langkah bagaimana agar data dapat diplot menjadi grafik. Di sini sudah saya sediakan mengenai langkah-langkahnya. Baik, yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, kita menggunakan sensor. Tadi kan kita menggunakan yang BMP ya, 280 yang terhubung dengan ISP32. Kemudian data yang dikumpulkan itu meliputi yang pertama tekanan udara, ketinggian, dan suhu dan kelembaban. Nah, ini udah ada gambarnya. Lanjut, langkah yang kedua adalah mengirim data ke cloud. Nah, kirimkan data ke platform cloud seperti ThingSpeak atau Firebase. Jadi, di praktik kali ini adalah kita menggunakan ThingSpeak, tapi teman-teman juga bisa menggunakan platform lain seperti Firebase ataupun Remote Access juga bisa. Kemudian gunakan koneksi WiFi pada ISP32 untuk mengirim data secara real time. Dan konfigurasikan SSID dan password WiFi. Jadi kan perangkat yang kita koneksikan dengan ISP Arduino itu perangkatnya harus terkoneksi dengan WiFi, dan nanti di pemrogramannya itu harus disesuaikan SSID atau nama WiFi-nya dengan password WiFi-nya. Kemudian integrasikan API platform cloud. Jadi kan kita pakainya ThingSpeak. Nah, nanti di platform ThingSpeak itu kita copy nih API platformnya, nanti dimasukkan ke dalam pemrogramannya. Lanjut adalah memproses dan memvisualisasikan data. Jadi platform cloud memproses data menjadi grafik. Jadi nanti setelah pemrogramannya selesai itu nanti otomatis akan terkoneksi ke ThingSpeak-nya, yaitu berupa keluaran berupa grafik. 3 grafik, yang pertama kelembaban, suhu, dan ketinggian. Kemudian atur parameter seperti waktu pembaruan. Nah, platform yang direkomendasikan yang pertama ada ThingSpeak, Matplotlib, Google Data Studio. Jadi kan kita pakainya ThingSpeak tuh. Nah, teman-teman juga bisa pakai ThingSpeak juga. Lanjut, analisis data. Jadi analisis data itu dilakukan pada pola grafik untuk menemukan hubungan antara variabel. Nah, ubah parameter fisik, misalnya untuk ketinggian itu untuk memvalidasi hasilnya. Kemudian untuk manfaatnya itu mendapatkan data yang lebih akurat dan memahami tren dari pengukuran. Jadi manfaat dari kita melakukan mengubah parameter fisik itu manfaatnya agar mendapatkan data yang lebih akurat serta memahami tren dari pengukurannya. Tuh. Kemudian untuk kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan, data dari sensor itu dapat memvisualisasikan dengan langkah yang pertama mengumpulkan data, mengirim data ke cloud, yaitu kita menggunakan ThingSpeak tadi, dan memproses dan memvisualisasikan data, serta melakukan analisis data. Dan manfaatnya itu mempermudah kita dalam memahami data dan meningkatkan akurasi pengukuran. Nah, jadi sekian teman-teman cara untuk memberikan variasi terhadap datanya. Semoga praktikum kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Eva Lutfia dari program studi pendidikan fisika semester 5. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.